Kembali lagi bersama saya, Ibnu Rahmat, di Majelis Nongki, bukan sekadar nongkrong. Mantap. Kali ini kita mengundang salah satu, mengundang dua narasumber. Yang pertama, seperti biasa, narasumber kebanggaan kita yang tetap sepanjang Narasumber tetap Tidak ada gantinya. tidak ada gantinya, bisa dari Tahir Nugraha. Kemudian yang kedua, narasumber dari umum, yaitu dari Pak Ahmad ya. Pak Ahmad Taufik, tapi kami menyebutnya Ustadz. Ustadz, kumaha kabar Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz Adi? Alhamdulillah kayak itu. Iya teh, nanti namina teh, da bahasa nama gado-gado di campur-campur Ustadz. Jadi entong ragap, entong kagok, entong pokoknya nama. Anu bari diwahas ayeuna perkawis pendidikan gitu. Anu kahiji mah di pendidikan madrasah ku Ustadz Adi, anu kaduana ku Pak Ustadz Ahmad Taufik dina pendidikan umum. Anu mana memang kalau sana anjeunna ngeulang di pendidikan umum. Tangtos ieu bakal janten naon namina teh benten naon anu diobrolkeun, benten cara berhadapan silaturahmi apa bakal benten. Sehingga bakal rame ya, kamu kayak di umum gitu nya, murid-murid umum kan, guru-guru umum kan beda. Sapi. Adi mah sama. Jangan beda-beda kan. Keren. Iya, sami ngaulang nah. Kang Ibu naon nu ngabedakeunna eta teh? Nu ngabentenkeunna Naon? jam yang diulang nah benten. Gitu. Jalmina. Mohon ari di pada sama menari, Dari di umum langkung menari. Nya, kurang tawas kira. Perenan anu ka ieu teh atuh teh ngelap deui teh 400 teh. Oh, 400 teh panginten ka Pak Ahmad Taufik lah nya. Anu bakal ditaros teh ngeunaan perkawis aktivitas sari dinten di umum gitu. Di pendidikan umum maksudnya. Pak Ustadz kumaha tah? Ya, untuk aktivitas, jadi gini ya, sebenarnya ketika beraktivitas di sekolah itu sama, mau di umum, mau di pesantren, Aktivitas sehari-hari di sekolah. ya pada prinsipnya sama sebenarnya sama. Cuma gini, ketika di pesantren itu adalah hal yang biasa. Iya, maksudnya nanti apa yang saya omongkan biasa itu kumaha gitu ya. Tapi lamun di umum ini tuh menjadi sesuatu hal yang berbeda dan luar biasa gitu. Nah, makanya gini, kami itu saya kan di SMP 1 Katapang ya. Di kami itu walaupun Kena naon promosi lah. ya, di kami itu meskipun kami adalah sekolah umum, tapi muatan-muatan seperti di pesantrennya ada gitu. Jadi kalau di pesantren kan setiap setelah berdoa kita baca Quran sama kan? Kita pun sama setelah setelah berdoa kita baca Quran. Bedana nanti Bang kalau di kita kan harus menyanyikan Indonesia Raya gitu kan, tapi kalau di pesantren belum tahu ya saya juga ya apakah harus atau tidak ya. Kalau gua wajib ya. Muatan-muatan Islaminya itu tetap ada. Kenapa mesti ada muatan-muatan Islaminya? Karena apa? Karena mau tidak mau dasar Islami itu membawa pada perilaku, itulah yang menjadi patokan kami. Walaupun kita membiasakan hal yang seperti itu di pesantren yang biasa, tapi kalau di kami itu lumayan berefek positif ketika kebiasaan-kebiasaan membaca Quran, kemudian kami setiap bulannya ada semacam tablik akbar bagi siswa, kemudian kami ada remaja masjid, bagaimana caranya menggerakkan remaja masjid agar tetap makmur, kemudian bagaimana mengkondisikan agar para siswa itu bisa sholat berjamaah dan lain sebagainya. Dan itu adalah salah satu upaya dari kami ya, supaya walaupun kami di sekolah umum, tapi minimal muatan-muatan agamisnya itu kental dan kuat gitu. Dan mau tidak mau muatan agamis itu harapan kami adalah berpengaruh terhadap siswa di sekolah. Gaya itu gaya pembicaraan seperti kepala sekolah ya, paham ya? Paham Taufik itu kayak kepala sekolah. Hebat sekali. Kemarin. Banyak. Cieun yuk. Nggak, soalnya kan kalau di SMP nggak semudah yang dibayangkan ya Pak ya, kepala sekolah ya. Ya, itu kan ada mekanisme tersendiri sebenarnya gitu kan. Mekanisme tersendiri, cuma ya kita nggak bisa membandingkan kan. Yang namanya potensi ya, setiap orang berpotensi, tapi potensi itu ada yang betul-betul bisa diusahakan, ada yang sulit untuk diusahakan. Ya tinggal ini aja lah ya, membaca saja peluangnya. Membaca saja peluangnya. Ya, teman-teman.
atau spesial. Berarti saminya di umum oke, cuman lebih ingin memunculkan gitunya keislaman oke, yang dimunculkan gitu maksudnya gitu di umum oke, anu dimaksud ku Pak Ahmad Taufik. Terus beralih ke Ustaz Adi, aktivitas, nah kan sebisa dia termasuk anu tacan kawasan nama kan kemarin mah bab sosial aja nah gitu, ayeuna kumaha ya sebagai di dunia pendidikan beliau teh peran aktivitas aktivitas seperti apa gitu. Masa Ya, teman-teman Kang Ibnu, yang pertama sih sebetulnya kita itu aktivitas sehari-hari biasa aja ya. Jadi bangun tidur itu ada main gitu ya. Bahkan sepertinya kebanyakannya main. Nongkrong gitu ya. Kayak lagu Mbah Surip ya. Bangun tidur, Terus, tidur lagi, itu ya. bangun lagi, tidur lagi, mantap tuh. Memang kita sehari-hari porsi waktunya lebih banyak di lembaga pendidikan ya, di pesantren gitu. Hari ini di pesantren di Pamungpeuk, pesantren Persis ya, nomor 3, dan ini sangat menyejarah ya, nomor 3 posisinya di Pamungpeuk. Dari nomor saja kita sudah bisa lihat gitu. eta maksudnya nomor 3 teh kumaha Ustaz? Ya kalau itu Karena karena tilu gitu. ya karena secara penomoran itu dilihat dari urutan ya, walaupun sebenarnya kita nanti bisa lihat dari sejarahnya, ini sejarawan Persis nanti yang bisa membuktikan apakah memang betul nomor 3 itu sudah berdasarkan urutan pendirian atau seperti apa. Yang jelas kalau saya melihat ini, kalau nomor 3 itu berarti nomor yang cukup lama kan begitu. Sementara pesantren Persis kan sudah banyak di Indonesia, terutama di Jawa Barat kan gitu, masuk di Kabupaten Bandung kan ya. Sudah bisa banyak pesantrennya dari mulai sanawiyah sampai dengan mualimin. Kalau di diniannya kan itu masih madrasah ya gitu. Nah, kita memang sehari-hari porsi waktunya di situ gitu. Dari mulai, kalau kita kan dari Sabtu kan, kalau Pak Opik Senin. Kang Opik itu dari Senin. Itu udah ada perbedaan di Persis dengan di pesantren Persis terutama ya. Kita punya budaya masuknya itu Sabtu, kemudian liburnya itu Jumat kan gitu. Itu di situ sudah kelihatan perbedaannya. Masuk juga dari setengah 7. Pak Opik masuk jam berapa? Jam 7. Jam 7 kan, kita jam 1. 6.30 itu santri itu sudah mulai aktivitas baca doa dan baca Quran gitu ya. Itu aktivitas yang rutin dan sebagai kultur ya, tradisi yang dibangun di pesantren Persis, terutama di Pamungpeuk. Saya kira sama ini di sekolah-sekolah yang lain juga, termasuk ya kalau pesantren Persis mungkin penyeragamannya itu. Kemudian pulangnya kan jam 2, belum nanti ada eskul ya, bisa jadi sampai asar, bisa jadi mungkin ada yang sampai jam 5 bahkan gitu. Jadi waktu kita hari ini digunakan porsi besarnya itu di situ Kang Ibnu, di pesantren gitu ya. Nah, kenapa kemudian kita ngambil fokus di situ? Karena memang kita sambil belajar kita lihat pada guru-guru senior ya, asatidzah senior, kita belajar di situ, termasuk sama santrinya sendiri kita belajar bagaimana budaya mereka, kan masing-masing punya kebiasaan, punya habitnya sendiri gitu. Kita melihat itu sebagai bagian dari pembelajaran buat kita sendiri gitu. Bahkan ketika kita ngajar di kelas pun yang dilakukan oleh kita itu budayanya adalah budaya kita sama-sama sebagai seorang pembelajar gitu. Jadi tidak mutlak kita sebagai guru itu selalu benar, tidak begitu. Jadi kita terbuka untuk Pak Ibnu. Nah, kalau ditanya aktivitas saya sehari itu di situ gitu. Walaupun sebetulnya ada kegiatan-kegiatan lain ya yang tetap sebetulnya tidak keluar dari track pendidikan, karena memang saya lahir dari rahim pendidikan ya. Oh, saya rahim ibu. Rahim ibu. Ibunya yang berpendidikan gitu maksudnya. Rahim pendidikan ya, dibesarkan di situ, di ruang itu ada kesukaan juga di situ, ada fokus di situ ya. Jadi apapun, jadi sudah tidak terbatas ruang dan waktu ya. Kita pergi kemana ya, di situ kita belajar dan seterusnya yang berkaitan dengan pendidikan pokoknya gitu. Ada aktivitas di mana itu semuanya dalam rangka belajar gitu. Hanya saja karena secara normatif kita punya tempat yang dinamai pesantren. Pesantren ini kan di Indonesia itu sudah menyejarah, bahkan lahirnya pesantren itu sebelum Indonesia merdeka kan, jauh sebelum Indonesia merdeka. Makanya keterlibatan kemerdekaan Indonesia itu memerdekakan Nusantara itu kan para kaum santri ya. Dulu itu kobong, kaum sarungan dan sebagainya, santri, kiai dan lain-lain lah. Ada di situ, ada pesantren-pesantren NU, termasuk pesantren Persis sebetulnya itu sebelum kemerdekaan. Dulu ada Muhammad Nasir ya, Pak Opik ya, yang bikin embrio pesantren Persis itu dengan nama Pendis ya, pendidikan Islam. Konsepnya pendidikan Islam.
yang pada saat itu juga ada Kiai Haji Jamjam, Kiai Muhammad Yunus ya. Itu teh di masjid, Di rumah, dia di rumah gitu. Dulu tuh berkorban luar biasa perjuangan untuk berbagi ilmu itu, mendakwahkan Islam itu, baik tenaga pikiran, ilmunya ya, sampai dengan materinya itu mereka keluarkan. Termasuk pesantren Persis ini, itu kan dulu sebelum ada ini kan wakaf ya, ya. wakaf dari keluarga ya, tahun apa namanya 60-an lah kira-kira begitu ya, tahun 60-an itu didirikannya. Saya tidak bisa menyebutkan secara pasti, nanti bisa dilihat saja di buku sejarah lain, di sisi lain sejarah Persis Pamengpeuk atau sejarah pesantren Persis lah ya, bisa dilihat di situ. Berpindah-pindah dari masjid, dari rumah ke masjid, itu dulu diniah dulu kalau di pesantren Persis ini ya, di nomor 3 itu diniah dulu, baru kemudian merasa perlu ada sanawiyah, dibuatkanlah pendidikan kurikulum sanawiyah kan, yang segmentasinya usia-usia remaja itu juga pernah di SD dulu kan, numpang di SD gitu, baru kemudian wakaf, ada wakaf, semua gotong royong juga membangunlah pesantren sampai sekarang. Itulah kira-kira. Jadi kalau saya sih, karena saya alumni dari pesantren ini juga bagian sampai kapanpun saya kira tugas mengabdi di pesantren ini tidak akan dilepaskan. Mungkin nanti kalau kita punya aktivitas lain ya, dan kita sudah berumur gitu kan, tergantikan oleh siapa generasi selanjutnya, itu kan sunatullah ya kan, sunatullah tergantikan oleh generasi selanjutnya. Nah, bisa jadi mungkin barangkali hanya sejam 2 jam ya, kita akan tetap mengabdikan diri di situ, mewakafkan diri di situ. Itu kira-kira Ibnu. Oh, berarti Ustaz mah mau jantan PNS sebenarnya. Dari dulu memang saya tidak berpikiran ke arah sana ya. Dulu ada peluang untuk yuk ikutan, kata teman-teman, ikutan yuk jadi ASN, sekarang istilahnya ASN ya. Enggak, saya ngalir aja gitu. Termasuk orang yang dia bukan karena nggak mau jadi PNS-nya, bukan karena doktrin di Persisnya juga ya, sepuh dulu ya, Ustaz Abdul Rahman, saya bukan itunya, tapi saya lihat karena saya bukan orang administratif kayak gitu ya. Beda sekarang topik. Guru kultural. Oh, itu guru struktural, administratif ya. Ada Harus guru struktural, laporan, ada harus guru laporan kultural. gitu kan. Nah kalau saya memang tidak terbiasa itu, tapi ya tetap ya kita ada pembiasaan gitu. Itu kira-kira itu. Bentar ya. Kita panginten di Ustaz Adi luar biasa panjang pisan Panjang. bahas dunia pendidikan, aktivitas di dunia pendidikan pesantren. Nah, di sisi lain pasti ini juga melahirkan apa namanya, yang namanya mendidik gitu. Pendidikan berarti ada mendidiknya. Dan namanya kayak guru gitu. Tantangan Ustaz di Pak Ustaz Opik di umum teh kan panginten langkung kumahanya bebas gitu. Menyikapi tantangan, melahirkan solusi dengan tantangan teh kumaha Ustaz? Iya. Jadi gini, sebenarnya pada prinsipnya ya, sebenarnya yang kita hadapi itu sama, manusia dengan rentang umur sekian. Iya. Apakah di pesantren ataukah di SMP dan sebagainya, itu sama rata-rata gitu kan. Otomatis pembawaan sikap, sifat itu hampir sama pada hakikatnya gitu. Pada hakikatnya sama, cuma apa bedanya kultur di pesantren dengan kultur di umum itu agak tentunya berbeda gitu kan. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk merubah gitu, atau bukan merubah, itulah memberikan salah satunya internalisasi kepada siswa gitu kan. Nah, ketika kita tadi saya katakan ketika di pesantren hal ini biasa, kemudian maka dianggap biasa. Tapi ketika kita membuka sebuah hal-hal yang luar biasa untuk ukuran sekolah menengah pertama gitu kan, atau sekolah umum, nah ini diharapkan hal yang luar biasa ini berdampak efek pada akhlak yang ditimbulkan oleh siswa gitu. Maka dari itu ketika kami untuk mencoba diterapkan, salah satunya yang hari ini ekosistem di sekolah yang mencoba dibangun, yaitu mengenai keyakinan kelas atau keyakinan diri siswa. Biasanya kan kita ketika mendidik itu ada sanksi, kemudian ada punishment dan lain sebagainya gitu kan. Ketika sekarang anak telat, kemudian disanksi, kemudian besok tidak telat, itu dianggap efektif gitu. Tapi kalau di kita tidak seperti itu. Mereka harus tahu aturan, kemudian mereka harus meyakini bahwa aturan yang mereka buat sendiri itu adalah untuk kebaikan mereka. Ketika mereka sudah meyakini, maka sebenarnya punishment itu tidak perlu ada, maka mereka pun akan berpikir sendiri. Nah, ini ekosistem ini yang sedang kita bangun. Makanya
Kalau misalkan kalau misalkan dulu saya sekolah ya, dulu saya sekolah sampai lari sekian keliling, lari sekian keliling, gitu. Halaman gitu ya. Tapi kalau sekarang zamannya sudah berbeda lagi gitu. Hal yang seperti itu tidak dianggap efektif. Makanya ekosistem inilah yang mencoba kita bangun agar setiap siswa itu mengetahui apa yang mesti dia lakukan ketika di sekolah, dan ketika dia lambat laun mengikuti alur yang sudah diterapkan oleh sekolah, mereka pun itu akan berdampak pada kepribadiannya, berdampak kepada kebiasaannya, termasuk kebiasaan di dalam berperilaku di luar sekolah. Nah, itu yang diharapkan. Nah, makanya tapi proses itu tentunya tidak semudah yang kita tidak semudah yang kita bayangkan, harus perlu proses. Cuma proses ini mencoba kita bangun bagaimana caranya agar ekosistem keyakinan kelas itu berkembang di kelas, bahkan di sekolah secara umumnya, seperti itu. Tadi itu teh topik pengintennya langsung diterima murid atau murid merasa stres atau merasa asa dikekang gitu. Justru ketika seperti itu, karena gini, kita kan seperti gini, yang buat peraturan mereka sendiri. Cik, misalkan kira-kira ketika masuk jam 7 kita harus kesini jam berapa gitu. Mereka kan sudah punya, saya kesini harus jam 7 kurang 10. Saya jam 7 kurang 10, Pak saya mah jauh, mau jam 7 kurang 5, ternyata jam 7 kurang 5, saya mah dekat, jam 7 kurang 15, 7 kurang 15. Setiap anak itu membangun apa? Membangun keyakinannya sendiri. Nah, itulah yang menjadi aspek ketika mereka membuat aturan sendiri, kemudian mereka melaksanakannya. Itulah yang kita coba sodorkan kepada anak-anak agar mereka itu lebih bisa membina diri mereka sendiri. Itu yang ekosistem itu yang coba kita bangun gitu hari ini. Ekosistem keyakinan ya. Ekosistem keyakinan. Karena jangan sampai gini kan, sekolah itu jadi sarana pengekangan. Nah, itu kan kalau dulu itu sudah biasa gitu kan. Tidak main lapor gitu. Bisa berurusan dengan gitu kan. Tapi justru sekolah itu bagaimana anak menjadi sarana aktualisasi mereka gitu. Aktualisasi dalam mengembangkan diri, dalam mengembangkan akhlak, termasuk dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang mereka bisa gitu. Tapi upami misalkan sanksinya ke murid pasti kan dari puntennya mau di pesantren mau di umum tetap aja pasti yang namanya murid yang agama itu adanya. Ya, ada wae. Dikasih sanksi tuh Pak. Nah, kalau masalah sanksi sebenarnya ya. Aja gimana? Kameramen. Ya, kalau masalah sanksi sebenarnya gini, sanksi itu ada sebenarnya setiap sekolah karena cuma kita bagaimana penerapan sanksi itu semacam tadi ketika mereka membuat keyakinan kelas ada tidak yang melanggar yang banyak gitu. Nah, di sanalah perlu bagaimana caranya agar mereka bisa merubah sikap mereka. Nah, tentunya bukan seperti sanksi yang kita bayangkan gitu kan. Bukan seperti sanksi yang kita bayangkan. Jadi sanksinya itu lebih pada sanksi pada diri mereka sendiri. Hanya orang guys janji ya gitu kan. Tapi ternyata dalam aplikasi kok saya seperti ini. Kira-kira apa yang mesti kamu evaluasi dari diri kamu sendiri dari hasil itu. Besok kamu gimana buktikan gitu. Terusnya dicoba ditimbulkan apa yang sudah mereka yakini, apa yang harus mereka lakukan, terus ditimbulkan. Nah, kalau misalkan seperti yang tadi ya, lari itu udah nggak ada di sekolah. Itu udah nggak ada itu. Itu mah militerisme ya. Nah, udah lari kemudian disuruh naon itu udah nggak ada di sekolah. Malahan kami hukuman juga gitu. Aya bahan murid kabarangan tuluy, murid lebih kuat di guru. Iya, itu udah di sekolah udah nggak ada. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang mesti kita bangun bersama agar lebih banyak menjadarkan siswa itu yang menjadi PR kami supaya sadar bahwa apa yang dilakukan mereka benar, apa yang dilakukan mereka salah, dan mereka bisa mengintrospeksi apa yang kesalahan yang mereka perbuat. Makanya kita ini ketika misalkan ketika ada anak-anak ribut sedikit dan sebagainya gitu kan, Tawuran bukan Pak? nanti bisa diarahkan ke BK. Nah, nanti di BK baru bisa ditreatment apa yang mesti mereka lakukan. Gaya tuh misalkan ada anu ribut di kelas atau berbuat onar di kelas, kita coba di push up dilarikan gitu, disetrap kalau umpamanya ada disetrap dan sebagainya, dijiwir itu udah nggak ada, udah mungkin ya saya tadi lebih tahu ya mengenai bahwa apa yang dilakukan hari ini itu berbeda dengan waktu kita dahulu. Jadi secara perkembangan zaman pun itu tidak akan sama gitu mengenai atmosfer hari ini dengan dulu.
Kalau dulu kan yang PPV-nya, wah bisa sabtu, cenderung terang, akhirnya mah. Oh, sekarang malah jadi dendam ya. Nah, itu dia. Tapi bisa dendam mati kapung oke dari dulu. Ada ya. Iya. Mantan ini mantan. Pernah dikepret. Dendam Positifnya bahwa ternyata ya perkembangan ilmu hari ini tuh ya termasuk ilmu pendidikan maksudnya. Perkembangan ilmu pendidikan hari ini tuh ya lebih berkembang dan lebih tersesuaikan dengan zaman yang ada. Sehingga ketika saya di sekolah pun atmosfernya sudah berbeda. Zaman dulu saya sekolah dengan hari ini pengkondisian sekolah sudah jauh berbeda. Akhirnya gini, ada satu misalkan yang saya cermati hal yang paling kecil. Ini kan saya tiap hari kan lewat sekolah ya. Anak-anak itu kan gerbang tuh ada dua, gerbang satu, kemudian gerbang dua. Kalau di sekolah kita, ketika anak jalan dulu kurang lebih ada berapa puluh meter gitu kan. Mereka itu sudah mengerti ketika di gerbang satu ke gerbang ini jaket harus dibuka. Dan tidak ada satu siswa pun yang berani pakai jaket ketika sudah lewat gerbang ini. Kemudian di gerbang ini pun ada siswa-siswi yang menyambut. Yang menyambut kalau misalkan guru disambut dengan salam, kalau anak-anak mereka sambut. Jadi sudah ada siswa yang sudah menyambut dan ini terus berjalan sehingga mereka itu sudah otomatis. Malah di gerbang satu jaket sudah dibuka. Sudah tidak ada siswa yang sudah masuk sekolah masih memakai jaket, itu udah nggak ada di kita. Karena apa? Karena itu teh habituasi yang dibangun, habituasi yang dibangun. Berarti di sekolah umum Pak Opik mah lebih ini ya, dan memang kebanyakan hampir pengintan semua muridnya muslim ya. Tidak juga, kita hampir berapa ya? Hampir kurang lebih 10% lah. Ada yang Yang non-muslim, ya 10% yang non-muslim. Nah ini dia, nanti Tantangan. sebenarnya ini bukan tantangan, justru kita bagaimana caranya untuk membangun peluang agar mereka itu saling menghargai sesama dalam perbedaan agama, perbedaan keyakinan, bagaimana saling menghargai. Tapi pas pelajaran agama ngiringan gitu. Justru gini, ketika ini kan saya belajar agama ya, ketika mereka belajar agama termasuk saya kan wali kelas dan anak saya sendiri itu ada yang non muslim ya, non Islam. Bagaimana anak saya justru ketika hubungannya dengan saya itu mereka itu dekat gitu. Hubungan Murid dan guru lah, wali kelas dan anaknya gitu. Jadi saya itu ke anak-anak ya yang saya wali kasih itu seperti anak pertama dan anak ke-35 gitu kan. Jadi mereka itu sudah mereka itu sudah tidak agama, suku, budaya dan lain sebagainya sudah tidak ada yang membedakan. Justru kita sama, justru orang lain pun yang ada di lingkungan sekolah justru timbul itu. Toleransi itu secara tidak langsung timbul mereka itu timbul betul. Saya rasakan betul ketika ada ketika ada sesuatu hal yang memungkinkan untuk ada gesekan, mereka itu secara otomatis rasa toleransinya itu mulai timbul. Nah itu udah makanya perbedaan itu justru menjadi sebuah peluang untuk menjadikan sebuah sarana pendidikan untuk yang ada di lingkungan sekolah, baik guru maupun siswa. luar biasa. Justru kalau misalkan ini homogen gitu kan, ya itu yang menimbulkan gesekan itu kadang-kadang di yang homogen gitu. Karena mereka merasa satu agama, satu suku dan sebagainya. Ketika ada yang baru, yang berbeda, itu kan gesekan itu biasanya munculnya dari sana. Tapi kalau terbiasa kita, alhamdulillah semuanya terkondisikan. Gitu. Ada satu pertanyaan yang sama tapi dijawab sama berdua nanti. Sekarang beralih dulu ke Ustaz Adi. Oke, Pak Adi. Ya, asik pertanyaan kita. Tantangannya di itu Ustaz, di namanya di madrasah, di pesantren. Kan terkenal itu pesantren itu dengan istilah, maaf ya guru saya dulu ada yang bilang begini. Pesantren mah wadah runtah gitu kan disebutnya. Iya. Ada stigma seperti itu gitu. Nah, menyikapi tantangan Ustaz gitu ya, sambil menjawab tadi, memang betul Ustaz? Memang betul wadah runtah atau wadah runtah sudah banyak sebetulnya di pesantren. Pembuangan gitu ya, pembuangan maksudnya. Jadi kalau nggak diterima di sekolah yang lain, ya termasuk budak ahlak membangun tadi ke pesantren supaya bager gitu tadi nama Ripek ya bager. Ya memang sebenarnya tadi sama seperti yang disampaikan oleh Kang Opik ya sebetulnya, karena secara usia kalau misalkan pesantren tingkat sanawiyah itu kan dengan SMP itu sama ya usianya, secara psikologis, secara biologis juga sama gitu. Ya kesamaan ini tidak tersekat oleh ruang gitu. Dia mau di pesantren mau di mana secara psikologis dia sama gitu.
sebagai masa-masa yang atau fase perkembangan, fase yang dia berusaha untuk menemukan identitas jati diri dan seterusnya. Gitu. Nah memang dulu memang sempat ada tapi tidak sevulgar yang disampaikan oleh Kang Ibnu ya, bahwa pesantren itu sebagai wadah runtah, sebagai tempat pembuangan tadi kata Kang Amir itu. Mungkin begini prakteknya dalam kehidupan masyarakat dulu, masyarakat itu memosisikan pesantren itu sebagai tempat pendidikan alternatif ya, lembaga pendidikan alternatif setelah mereka tidak diterima di sekolah-sekolah umum yang lainnya, swasta yang populer ya, yang favorit ya, atau misalnya di sekolah-sekolah negeri gitu. Tapi sekarang sudah berbeda, dan bahkan dulu kita juga sempat kan, ternyata kan tidak seperti apa yang disampaikan tadi. Realitanya kehidupan di pesantren ternyata sama aja gitu dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Hanya saja tadi dari sisi kultur, tradisi atau budaya yang dibangun itu berbeda. Porsi pembelajaran pun kan berbeda di situ. Lebih banyak pelajaran kepesantrenan. Dan realitanya dulu juga sama gitu. Walaupun tadi ada memasukkan gaya-gaya militeristik ya yang seperti itu, apalagi kalau di Kobong gitu ya. Itu sebetulnya satu hal yang saya kira sebagai bagian yang kalau ditanya kepada alumnus pesantren itu sesuatu yang dirindukan karena bisa membuat mereka akhirnya bisa mandiri, berkembang dan sebagainya. Nah, saya kira tidak se vulgar tadi gitu. Posisi pesantren itu sebagai tempat alternatif tidak. Tapi memang realitanya masyarakat dulu penerimanya begitu, bersikapnya begitu, memosisikannya begitu. Jadi pokoknya pesantren mah keweh. Gitu ya, setelah kesini nggak diterima gitu kan. Nah, tapi sekarang justru terbalik kan, sekarang itu jadi lembaga pendidikan pesantren itu diminati oleh masyarakat, bukan lagi lembaga pendidikan alternatif, lembaga kedua, ketiga dan seterusnya, tapi lembaga yang difavoritkan oleh masyarakat begitu. Jadi masyarakat umat hari ini sudah mulai menjadikan lembaga pesantren itu, lembaga pendidikan pesantren ini sebagai tempat yang diprioritaskan begitu. Ini tentu berkat jariah para guru kita dulu, ulama kita dulu yang berhasil menempatkan pesantren sebagai tempat yang bisa diterima oleh masyarakat gitu. Jadi tidak ada bahasa kemudian ini membangor, iya manaon, warna di pesantren kan ya enggak. Faktanya sekarang ada seleksi gitu ya, terus berkembang dan maju. Jadi mendapatkan tempat yang utama juga di masyarakat gitu. Nah ini ada perubahan dari tahun ke tahun yang masa-masa. Bahkan pesantren kita ini di Bang pernah di tahun berapa itu ya, beberapa tahun ke belakang sebelum pandemi juga itu kita buka. Dulu kan biasanya 8 kelas ya. Dulu kelas kita tuh berapa ya Ibnu ya? Masih terbatas kan. Nah, sekarang kelas gemuk gitu kan. Kemudian dulu pernah kita buka 12 kelas, itu melompat jauh dari 8, harusnya kan 10 dulu kalau misalkan mau ini, ya 12 gitu. Bahkan 12 itu kita buka awal dan tutup awal gitu pendaftaran itu. Bahkan ada yang masih tidak terakomodir gitu kan. Kita tampil gitu. Akhirnya itu saya melihat bahwa ternyata memang masyarakat itu sudah mulai interest ya, sudah aware terhadap pendidikan pesantren. Terlepas dari motivasinya apa ya, tentu kalau masyarakat pasti ingin anaknya soleh gitu kan, paham agama dan seterusnya. Kemudian selanjutnya di era yang serba teknologi hari ini, pesantren itu bukan lagi lembaga yang dianggap dalam tanda petik ya kampungan, ya jauh dari peradaban, nilai-nilai peradaban kuno dan sebagainya, tidak gitu. Karena di pesantren pun diajarkan ilmu pengetahuan, gitu, perkembangan iptek dan sebagainya itu diajarkan. Apalagi sekarang kita berbicara tentang era digital, itu juga ada ruang-ruang aktualisasi tadi ya bagi santri-santri kita untuk mereka yang punya kemampuan di situ ikut belajar juga, ada ekskulnya gitu ya. Jadi pesantren hari ini tuh sudah jauh berbeda ya dari pandangan yang dulu gitu. Nah, ini bagian dari keberhasilan ulama kita dulu. Kemudian selanjutnya Ibnu, yang menarik adalah pesantren ini bukan menampung orang-orang yang tidak punya pengetahuan agama atau katakanlah nol pengetahuan agamanya ya, tapi sekarang tidak begitu gitu. Jadi ada orang yang memang dia punya kemampuan di situ gitu dan pengen dikembangkan gitu.
Kalau dulu kan apa pernah ya yang bisa baca Quran, Iya. yang bisa baca kitab Kitab. kuning gitu kan. Betul. Kalau sekarang tidak hanya seperti itu gitu. Ya. Ada yang sudah punya kemampuan lalu kemudian dipasarkan ke. Jadi memang sekarang sudah mulai mendapat tempat lah di masyarakat. Dan yang paling penting di pesantren kami itu dilihat kalau dari data ternyata bukan, mohon maaf ya, kalau dari sisi kita golongkan misalkan masyarakat menengah atas, masyarakat menengah bawah, segmentasi masyarakat menengah atas juga ke pesantren itu sudah mulai berbondong-bondong gitu Aib. Jadi tidak di nomor dua kan gitu. Yeah. Nah, ini sebuah perkembangan yang luar biasa gitu bagi pendidikan pesantren. Itu kira-kira. Ya tadi saya ingat ya, mau di highlight sedikit ya, yang dikatakan sekolah umum itu lebih bebas gitu kan. Sebenarnya untuk apa dikatakan bebas itu kan itu frame zaman dulu ya. Iya. Frame zaman dulu sekolah umum itu ya berbeda dengan pesantren. Pesantren kan dengan sekelumit aturannya sehingga terkesan tidak terlalu bebas, tapi kalau sekolah umum itu sedikit bebas. Sebenarnya hari ini tidak seperti itu. Justru hari ini tuh yang namanya lembaga pendidikan itu lebih terkondisikan. Bagaimana caranya untuk mengkondisikan para siswanya. Kita kurang begitu tahu ketika mereka sedang berada di luar sekolah, baik di pesantren atau di sekolah berbasis umum gitu kan, tidak akan tahu bagaimana ketika mereka sedang di rumahnya. Tapi kalau sudah di lingkungan sekolah, itu sudah terkondisikan, mereka itu sudah terkondisikan, sudah ada aturan apa yang mesti mereka lakukan, apa yang apa saja yang mesti mereka jaga gitu. Makanya untuk hari ini kalau misalkan kita berbicara sekolah umum itu cenderung lebih bebas dari pesantren, tidak begitu juga. Ya pada hakikatnya lingkungan sekolah ya sama, mau di pesantren mau di sekolah umum pada prinsipnya sama-sama siswanya bisa terkondisikan, Memiliki aturan masing-masing lah ya. memiliki aturan masing-masing. Kayak lu Masing lah. Kira mungkin ini yang dapat saya sampaikan di podcast kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen channelnya Majelis Nongki. Bukan sekadar nongkrong. Iya, satu lagi, demi kemajuan pendidikan di negara kita. Mangga Ustaz Adi. baik, kalau dari kita begini, jadi orang tua, masyarakat ya siapapun menyekolahkan anak itu tentu itu pilihan ya, mau pilih umum, khusus atau pesantren, silakan. Yang jelas tadi niatnya adalah untuk investasi jangka panjang gitu ya. Investasi jangka panjang itu sukses di dunia, sukses di akhirat, kira-kira begitu. Jadi niatkannya itu, dan itu sebagai satu nilai yang disadari sebagai kewajiban kita untuk mendidik generasi ke depan sebagai pewaris peradaban. Kira-kira itu, mau di pesantren, mau di sekolah umum silakan. Tapi yang jelas pesantren punya diferensiasi. Dari Pak Ahmad gimana Ya. untuk kemajuan pendidikan kita? Betul ya tadi yang dikatakan tadi. Lalu di pesantren kan? Ada juga di pesantren gitu kan. Betul. Hanya seperti ini bahwa pendidikan itu tugas kita bersama ya. Iya. Bukan tugas guru, Iya. bukan hanya sekedar tugas orang tua, tapi bagaimana caranya kita membangun anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki kapasitas baik di dalam akhlak, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu sarana agar kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang kedepannya menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan, menjadi anak-anak yang apa yang kita harapkan. Tentunya tadi betul apa yang dikatakan tadi bahwa menjadi anak-anak yang bisa mendapatkan hasanah fi dunia wa hasanah fil akhirah. Itu adalah salah satu keinginan kami, dan investasi bangsa yang terbesar kali ini bukan harta, bukan uang, bukan apa, tapi generasi terbaik yang akan dimunculkan di masa yang akan datang. Masya Allah. Insyaallah. Ya, begitulah closing statement dari para guru kita. Dan mudah-mudahan kedepannya dari murid para guru-guru ini nanti lahir juga guru yang lebih tangguh, yang lebih tentunya akhlaknya yang mulia, segalanya yang bagus pokoknya ya. Sekarang kita tutup dulu podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.